Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Kita bahagia hari ini bersama saudari-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Anda dengar sayup-sayup ada pujian kepada Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian juga ada suara mercon dan kembang api mengekspresikan kegembiraan. Saudari-saudari, mewakili pribadi maupun umat Katolik yang saya pimpin, saya mengucapkan kepada saudari-saudara Muslim, selamat merayakan Idul Fitri. Kami ikut bergembira dan bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari terus jangan pernah lelah untuk menyapa dan untuk merengkuh kita satu terhadap yang lain sebagai saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Minggu Paskah yang ke-7 diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14 dan Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11. Kita diajak dari firman Allah itu untuk terus tanpa lelah menghidupi persaudaraan, menghidupi kehangatan sapaan. Banyak komunikasi yang melelahkan. Banyak relasi yang membuat kita frustrasi. Dan itu tidak jauh dalam keluarga kita masing-masing. Pada relasi antara suami dan istri. Juga pada komunitas kita masing-masing. Entah itu susteran, bruderan, pastoran. Juga dalam komunitas-komunitas entah persaudaraan iman, entah persahabatan, entah hobi, entah terah yang seringkali kemudian kita ngelokro dan mundur. Nah, bacaan pertama cerita tentang para murid yang menantikan Roh Kudus bisa menjadi inspirasi. Betapa mereka sangat sulit memahami bahwa guru yang mereka angankan akan memimpin pemberontakan terhadap kekaisaran Roma mati kalah secara hina di palang salib. Padahal mereka masing-masing punya agenda, punya cita-cita untuk nanti kalau Yesus menjadi raja saya akan menjadi perdana menteri, kamu akan menjadi kepala kepolisian, kamu akan menjadi kepala kejaksaan dan aneka hal. Nyatanya kalah. Apa yang kemudian terjadi? Mereka ingin mundur. Mereka ingin menjadi orang biasa lagi. Mereka ingin berpamitan, apalagi malu terhadap orang-orang Yahudi yang mengolok-olok. Mereka hanya berkumpul di satu ruang mengunci pintu. Tidak percaya diri karena tidak bisa memahami. Tetapi ada satu kekuatan yang dahsyat dalam firman Tuhan tadi. Ada sosok perempuan dan itulah Maria, ibu Yesus. Yang menjadi sentrum kesatuan mereka untuk tidak bubar. Maria mengajak mereka untuk tetap berdoa menantikan yang Roh Suci. Maka poin pertama, Maria sungguh bagian dari pesiaran gereja. Seorang manusia, sekali lagi manusia yang dipilih dan menjadi pendoa dan jangkar kekuatan gereja. Dahsyat. Kemudian pesan dari firman Tuhan hari ini adalah kerukunan, kedamaian, persaudaraan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Cinta istri pada suami tidak dengan sendirinya tumbuh, tetapi terus-menerus digali kesegaran. Supaya cinta itu langgeng dan komitmen itu seumur hidup. Demikianlah cinta seorang imam pada panggilan imamatnya. Tidak sekali jadi begitu ditahbiskan beres seumur hidup. Kalau tidak dikelola, kalau tidak dihadirkan dalam doa, kalau tidak diwujudkan dalam pelayanan-pelayanan yang nyata penuh cinta, bisa luntur dan hilang. Maka
pesan hari ini adalah seperti Maria, mari mengambil bagian dalam hidup persaudaraan, dalam hidup keluarga, dalam hidup komunitas. Tidak bisa hanya luweh-luweh. Tidak bisa hanya cuek, hanya peduli pada diri sendiri. Tidak bisa. Tetapi berani keluar dari diri, berkreasi untuk menciptakan kehangatan relasi. Istri pada suami, bapak ibu pada anak, dan sebaliknya pada keluarga besar yang terus-menerus diciptakan supaya hangat, supaya saling meneguhkan. Demikian pula komunitas-komunitas yang lain. Jangan pernah setiap seorang pribadi mengatakan, aku ki opo, mung timun wungkuk jogo imbuh. Maka apa artinya kalau aku muncul di grup WA? Banyak artinya. Apa artinya kalau aku hadir dalam pertemuan? Banyak maknanya. Setidaknya kehadiran Anda memberi kekuatan untuk yang lain. Aku kalau kunjungan malah ngerepoti keluarga yang aku kunjungi. Enggak, setiap kunjungan adalah berkat bagi yang dikunjungi. Maka pada kesempatan saudari-saudara kita merayakan Idul Fitri saat bersilaturahmi, amin, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bahagia bersama saudari-saudara kami, kaum muslimin yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan ketulusan hati, dalam doa, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, karena mungkin kesalahan, karena luka yang kami buat, ataupun apapun yang menjadikan tidak nyaman persaudaraan. Kini firman-Mu mengajak kami untuk membangun silaturahmi, untuk terus secara aktif merengkuh setiap pribadi menjadi bagian dari kehidupan kami. Sebagaimana para rasul yang direngkuh oleh Bunda Maria. Bunda Maria, restuilah kami, tolonglah kami. Tuhan Yesus, antarkanlah doa kami kepada Bapa di surga. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.